sebenarnya sini tuh udah dilengkapin sama kayak gini. Ini kayak perlu kode gitu. Ini jadi sebenarnya bukan sembarang meja guys. Ini meja bukan sembarang meja. Hampir aja lupa satu spot yang paling aku suka dari kamarku, yaitu ini. Kalian harus lihat. Jadi inilah spot terfavorit di rumah ini. Oke, merhaba semuanya. Jadi di video kali ini aku pengen bikin video room tour apartemen kos mahasiswa di Turki. Dan mungkin nanti ada pembahasan sedikit tentang biaya sewa apartemen kos di Turki. Dan ini udah dari dalam nih, kita langsung mulai aja dari bawah, oke? Let's go. Oke guys, sekarang ini udah di bawah. Nah, jadi rumahnya itu yang ini. Tinggi banget. Nah, rumah gue tuh ada di lantai 5. Nah, setiap lantainya itu ada 4 daire atau ada 4 rumah. Nah, ini rumahnya ya. Ini pintu masuknya kalau gedung dari sini. Nah, terus ini kayak halaman gitu. Nah, sini juga ada bangunan yang blok A, ini blok A, dan di sini blok B-nya. Terusnya yang paling enaknya itu rumah gue tuh deket banget sama itu. Itu market Seahan Express, kayak minimarket gitu. Oke, langsung aja kita mulai masuk. Nah, jadi kalau buat masuk itu sendiri sebenarnya sini tuh udah dilengkapin sama kayak gini. Ini kayak perlu kode gitu, tapi sekarang itu lagi dinonaktifkan, jadinya ya nggak ada kodenya, jadi bisa langsung masuk aja, nggak dikunci. Nah, ini baru masuk di lantai di sini nggak ada rumah sama sekali, cuma ada tangga, ya, sama ada parkir motor, sama ada lift. Nah, kalau di sini ini biasanya buat tagihan-tagihan air, tagihan listrik, nanti ditempelkan di sini. Kita langsung naik ke atas aja guys. Oke, kita naik ke lift. Rumahku tuh ada di lantai 5. Nah, rumahku itu udah paling yang tinggi, yang paling atas, lantai 5. Nah, ini ada tangga ke atas, tapi ya atas itu ya cuma buat ke gentengnya aja gitu, loteng. Nah, terus di sini ada 4 kan, 1, 2, 3. Nah, ini rumahku. Yang ini rumahku. Ini kita tinggal pakai kunci bukannya. Bentar guys. Nah, selamat datang di rumah Dimni dan kawan-kawan. Oke, jadi rumahnya ini berisi 5 orang dan kamarnya itu ada 3. Jadi ada 2 kamar yang isinya buat berdua. Nah, jadi pas pertama kali masuk kan ini pintunya. Nah, sebelah kanannya di belakang pintu ada gantungan buat jaket musim dingin dan yang paling sering dipakai. Terusnya di kirinya itu langsung ada tangga buat ke atas. Jadi emang rumahnya ini ada 2 lantai atau bisa dibilang duplex kalau di dalam bahasa Turki. Terusnya di sini ada rak sepatu langsung di kirinya. Terusnya di sini ada meja dan sofa dan sini ada hiasan. Nah, di sini sebenarnya itu meja makan, tapi kalau emang nggak dipakai, aku belajarnya di sini sama ya jadi meja kerja aku lah di sini. Terus kalau di bagian sininya ada meja. Mungkin kalau misalnya kalian lihat ini kayak meja ya sekedar meja biasa gitu ya. Tapi belum ya. Aku kasih tahu nih. Ini jadi sebenarnya bukan sembarang meja guys. Ini meja bukan sembarang meja. Ini meja bisa kayak gini. Bisa dibuka. Jadi ini tuh meja ajaib atau meja transformer. Jadi ini bisa kayak gini loh, bisa dibuka lagi. Dan mungkin kalau misalnya kalian pernah lihat video aku makan mukbang sama temenku orang Maroko, yang ini videonya ada di atas ini. Itu makannya pakai meja ini sebenarnya, bukan pakai meja makan yang tadi. Nah, jadi di bawahnya juga ini bisa buat naruh barang-barang gitu loh. Biasanya kita naruh kayak gini juga sih. Jadi ya udah, jadi lebih enak gitu loh. Gak makan tempat dan ya udah bisa kayak gini juga kan. Terus kalau di lantai 1 itu ada ruang tamu ini, terus ya ada
dapur di sana, dan di sini juga ada kamar mandi, dan di sini ada kamarnya yang pertama. Ini kamarnya Haidar sama kamarnya X-ray. Buat yang nanya kenapa namanya X-ray, ya emang namanya X-ray. Kalau misalnya bingung tanya orangnya aja. Dan di sini nih itu ada TV. Nah, tapi sayangnya TV-nya itu nggak bisa nyambung ke channelnya Turki. Karena kalau misalnya mau disambungin sebenarnya bisa aja, tapi harus bayar. Kita sebagai mahasiswa nggak terlalu banyak sering nonton TV gitu, jadi kita nontonnya dari channel YouTube atau Netflix, terusnya disambungin ke sini. Nah, kalau buat ini, mungkin ada yang bingung kenapa di sofa ada selimut sama bantal. Nah, jadi sebenarnya gunanya itu untuk ini. Nah, jadi gitu kenapa ada selimut sama bantal selalu ada di atas sofa. Kalau yang tinggal di Turki pasti ngerti, karena ya emang bener-bener nikmat banget tidur di sofa tuh. Kalau misalnya ke Turki harus cobain tidur di sofa. Di sini juga ada wifi ya. Nah, ini wifi yang di sini tuh ada taruhnya di bawah. Jadi buat ke atas itu sebenarnya kayak kurang kuat gitu loh, nggak kencang jadinya jaringannya. Makanya kenapa alasannya aku jadi belajar di sini. Oke, kita langsung mulai dari dapur dulu. Nah, jadi disinilah tempat aku bereksperimen buat masak-masak. Ya, bebas lah masak apa aja gitu kan. Karena emang aku suka masak gitu kan. Jadi kadang nyoba masak ini, nyoba masak itu, dan kadang enak, kadang gak enak gitu. Mungkin sekedar mau kasih informasi bahwa apartemen yang aku sewa sekarang sudah disewakan beserta perabotannya, atau bisa disebut dalam bahasa Turki eşyalı. Nah, perabotan tersebut meliputi kompor, kulkas, mesin cuci, meja, sofa, dan sebagainya yang telah tersedia di apartemen sejak awal kami menyewa. Namun demikian, perabotan tersebut biasanya tidak lengkap, seperti misalnya kita masih perlu membeli panci, piring, sendok, pisau, rak sepatu, dan peralatan lainnya secara mandiri. Jadi, meskipun apartemen ini sudah dilengkapi dengan perabotan utama, tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan peralatan yang lebih spesifik. Kita lanjut. Nah, di sini itu kamar mandi ya. Boleh deh lihat. Walaupun maaf kalau emang lagi kotor. Jadi di sini kamar mandi plus toilet ya. Jadi di sini buat cabin mandinya, di sini toilet, dan di sini wastafel. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini kamar Haidar. Aku nggak akan masuk kalau kamar Haidar. Jadinya kita lanjut ke atas. Oh ya, jadi sebelum ke atas ya, aku pengen ngasih tahu kita tuh sebagai orang Indonesia pada umumnya ya, orang Indonesia yang normal, kita juga masih tetap naruh koper di bawah tangga. Jadi sini tuh ada koper guys. Ya, koper, dan ada ya biasa rak sepatu. Gak kelihatan ya kopernya. Tuh, kopernya kelihatan harusnya. Gitu, oke. Jadi kita masih tetap membudayakan orang Indonesia yang normal. Nah, jadi di daerah ini itu isinya ada 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur, sama ada 2 salon. Salon itu kayak gini maksudnya. Salon itu kayak ruang tamu kayak gini. Ini bisa dibilang salon kalau di bahasa Turki. Nah, terusnya kita bisa naik ke atas karena ini duplex ya. Kamar aku juga ada di atas. Nah, kita nyalain lampu. Oke. Nah, ini di lantai 2 sekarang. Nah, di lantai 2 itu pertama ini ada salon lagi, salon yang kedua yang biasanya ya udah buat kayak gini aja. Kalau lagi musim dingin kayak gini, kita jemurnya di sini. Jadi sebenarnya jemurannya bisa lipat. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada cucian basah, ini bisa dilipat ke sini. Nah, di sana tuh ada tambahan kasur, di sini juga ada kasur. Jadi emang kalau misalnya ada yang ngumpul terus yang pengen nginep biasanya pakai kasur yang ini, jadi nggak tidur di lantai. Lanjut, di sini ada kamar. Ini kamarnya Hafiz. Boleh masuk gak nih? Hafiz? Boleh masuk ya? Please, coba nyalain lampu dong. Jadi di lantai 2 ini selain ada salon yang kedua ini dan juga ada kamar Hafiz ya. Di sini juga ada kamar mandi yang bener-bener persis banget kayak di lantai bawah. Jadi ada toiletnya, terusnya ada cabin mandinya, sama ada wastafel. Nah, kalau yang ini kamarku.
Ini kamar yang paling gede di rumah ini. Jadi yang awalnya tadi tuh aku kamarnya sendiri ya, tapi karena kemarin ada temen yang rumahnya baru ditutup gitu sama emlaknya, jadi dia nggak ada pilihan lagi buat nyari rumah baru. Ya udah aku ajak aja buat masuk ke rumah ini. Let's go, kita masuk ke kamar Dimdi. Let's go. Ini kasurku, terus di sini ada meja rias. Nah, kalau di sini ada lemari. Ini kita lemari sharing ya. Jadi ini benar-benar gede banget. Ini lemari aku dan ini lemari temanku. Mungkin yang pernah nonton videoku tentang challenge lemari rapi, kalian bisa nonton ya. Itu udah ada penjelasannya tentang lemariku. Bahkan sampai sekarang juga lemariku masih rapi. Tuh kan? Oh, ini kasur temanku. Ini dia Fenerbahce, padahal aku tuh ke atas sarai. Bocor juga dia. Kenapa pakai Fenerbahce? Jadi di sini tuh juga semacam koran. Nah, ini sebenarnya bukan aku yang buat, aku cuma bikin lampunya doang. Jadi di sini tuh ada lampu-lampunya gitu loh. Kalau malam tuh bagus kayak gini nih. Tapi jujur, ini tuh bener-bener harus didekorasi ulang ya. Karena emang ini tuh korannya udah menguning. Ya, terusnya juga itu juga udah robek-robek. Ini tuh sebenarnya kuning gara-gara ini kan ada jendela ya. Nah, jendela di sini tuh sinar mataharinya sering banget langsung ke sini. Jadi dia makin lama menguning begitu. Di sini juga seperti orang Indonesia pada normalnya, aku naruh koper masih ada di atas lemari. Ya itu masih ada kayak gini. Ini bener-bener orang Indonesia banget gak sih? Oh ya, hampir aja lupa satu spot yang paling aku suka dari kamarku, yaitu ini. Kalian harus lihat. Pemandangannya bagus banget guys. Ini jadi pemandangan dari kamarku kalau bener-bener lagi cerah ya cuacanya. Tuh ini Gunung Uluda bener-bener kelihatan ya. Ini puncaknya tuh ya. Puncaknya ini kelihatan loh. Kalau cerah tuh bener-bener kayak bagus banget gitu. Nah, ini nih, ini puncak Gunung Uluda. Gile ya, kelihatan. Gile. Masya Allah. Ya jadi begitulah kamar kosku. Ya semoga aja nanti ada waktunya buat dekorasi lebih banyak lagi. Kayak misalnya pengen perbarui yang ada di sini, tembok di sini, terusnya tembok yang di sana. Ya pokoknya semoga aja ada waktunya. Oke, sekarang kita lanjut ke next spot. Ini spot yang bener-bener paling aku suka dari rumah ini. Karena ini bener-bener mantap banget. Let's go. Nah guys, jadi inilah spot terfavorit di rumah ini. Lihat deh guys, view-nya bagus banget. Nah, begitulah video home tournya, yang Fusula Home Tour. Dan kayaknya sekarang aku pengen ngebahas sedikit tentang biaya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Kalau dengan rumah yang segini luasnya ya segini rupanya, itu menurut teman-teman kalau di Indonesia sekitar berapa rupiah? Kalian coba tebak deh. Tapi jujur aja, jadi sebenarnya rumah ini tuh rumah yang kedua ya. Karena sebelumnya aku kan tinggal di Kekareli. Pas Tomel itu tinggal di Kekareli, aku juga tinggal di rumah sewa apartemen. Itu rumah gua, kalau bisa ada yang ingat. Terusnya
pas pindah ke Bursa tahun pertama ya 1,5 tahun itu aku tinggal di asrama. Nah baru deh pindah ke sini. Sebenarnya aku pindah sini tuh karena emang udah ada temenku. Haidar kan emang temenku dari SMA dulu. Jadi aku masuk aja ke sini karena waktu itu juga kurang personil di rumah ini. Jadi udah aku masuk buat nambah personil begitu. Jadilah kita berlima sekarang. Sebenarnya sempat berganti-ganti ya, soalnya rumah ini itu udah disewa dari tahun 2020. Makanya sebenarnya ini juga termasuk privilege buat aku sama teman-temanku yang tinggal di sini. Karena itu jadinya rumahnya itu dihitungnya murah ya. Karena untuk sekarang ini sebenarnya harga sewa rumahnya itu 2.500 TL. Jadi dengan harga 2.500 TL ya dapat kayak gini. Udah Esiale tulisnya 3+1 ya, 3+1 itu kamarnya 3 ya, sama kayak 3+2 deh hitungannya sebenarnya. Soalnya ada 2 ya. Dapur ada, biasa sendiri gitu, kamar mandi ada 2, kamar ada 3 ya. Itu bener-bener menurut aku udah worth it banget sih dengan harga 2.500. Padahal dulunya itu emang pertama kali disewa itu di tahun 2020 itu dengan harga 1.700. Tapi emang di Turki itu ada sistem setiap tahun tuh bakal naik. Jadi biasanya setiap tahun tuh akan naik 100 TL. Nah tapi di tahun 2022 ke tahun 2023 ini itu karena Turki lagi ada krisis di keuangan ya ada inflasi. Jadinya ada kebijakan baru dari pemerintah buat harga sewa apartemen itu dinaikin 25% kalau nggak salah. Jadi yang tadinya pas tahun 2022 itu 1.900 TL, jadi pas naik ke tahun 2023 harusnya itu 2.000 TL kita bayarnya. Tapi dikarenakan ada kebijakan baru jadi kita 2.500 TL. Tapi 2.500 TL itu kita kan dibagi berlima ya, berarti otomatis karena serumah ini ada 5 orang. Nah tapi dari 2.500 TL itu baru harga sewa rumah doang. Belum ada bayar listrik, bayar air, bayar gas, sama buat makan juga belum lah begitu. Jadi ya itu sih sebenarnya kekurangannya kalau tinggal di rumah. Kita harus bayar listrik, bayar air, bayar gas, dan sebagainya gitu. Gas ini kan buat pemanas ruangan ya, kalau misalnya kalian pernah lihat yang itu tuh yang putih ya, itu gas pembuat pemanas ruangan. Nah gas itu dipakai buat itu sama buat kompor. Nah jadi bener-bener kayak penting banget gitu, apalagi kalau musim dingin kayak gini nih. Musim dingin kayak gini tuh gas itu bener-bener penting banget. Bahkan yang paling sering melonjak tuh harga gas. Oh ya, air panas juga pakai gas ya. Jadi bener-bener kayak ya kita harus ngatur-ngatur itu loh. Nah tapi kalau di rumah ini kita anak-anak rumah sistemnya kalau misalnya mau benar-benar dingin banget baru kita pakai pemanas ruangan. Kalau enggak ya udah nggak usah pakai. Biasanya sih pas benar-benar salju banget gitu loh baru dipakai dinyalain gitu. Jadi lebih irit. Ya jadi kalau ditotalin sebenarnya buat harga sewa rumah, bayaran tagihan listrik, terus yang air, terus yang wifi. Oh ya wifi juga ada, sama ada bayaran gas. Aku kira-kira habis segini nih kalau di dalam rupiahnya. Nah itu tapi belum makan ya, karena kalau makan aku biasanya nyiapin sendiri karena kadang kan lagi masak gitu kan. Tapi kalau misalnya emang lagi pengen hemat banget ya masak terus gitu. Itu sebenarnya salah satu tips buat jadi anak mahasiswa rantau. Nah jadi begitulah video room tour apartemen kosku di Turki. Dan tadi aku juga sempat bahas sedikit tentang harga sewa apartemen di Turki. Dan kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Apakah dengan harga segitu, dengan rumah yang segini rupanya itu worth it? Tolong taruh pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya emang ada pertanyaan tentang harga sewa atau tempat tinggal di Turki khususnya buat mahasiswa, kalian juga bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Roshan Dimni, salam anak rantau and stay healthy. Adik terus. Bye bye. Jadi sebenarnya ada satu spot rahasia yang kayaknya dari tadi kalian gak bakal sadar. Bentar, aku kasih tunjuk. Jadi sebenarnya di belakang sofa ini ada balkon lagi. Ini satu hal yang paling gak kalian kira kan, ternyata ada balkon.